Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah materi yang baru yang sebelumnya belum pernah kita pelajari. Tetapi saya percaya bahwa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bukanlah hal yang baru buat kalian. Apa itu? Ya, materi pada pagi hari ini adalah materi teks ceramah atau teks pidato. Siapa yang tidak pernah mendengarkan ceramah atau tidak pernah mendengarkan pidato? Tentu saja kalian semua sudah pernah mendengarkan ceramah ataupun pidato. Tapi apa ya perbedaan di antara keduanya? Yuk kita simak. Ya, kita akan mulai dari ceramah. Apa sih itu ceramah? Ceramah adalah teks yang berisi informasi, baik pengetahuan maupun informasi-informasi umum lainnya yang disampaikan kepada khalayak ramai di depan orang banyak, kepada orang banyak, gitu ya. Dan disampaikan oleh pakar di bidangnya atau ahli pada bidangnya. Jadi tidak sembarangan informasi yang disampaikan, karena yang menyampaikan itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Nah, tujuannya buat apa ya? Seperti yang tadi saya katakan, tujuan dari ceramah adalah memberikan sebuah pengetahuan atau memberikan sebuah informasi. Nah, apakah ceramah itu hanya boleh dilakukan ketika tatap muka? Tentu saja tidak. Informasi yang disampaikan oleh si penceramah atau orang yang pakar di bidangnya tersebut boleh disampaikan secara langsung ketika kita temu muka, atau boleh seperti ini. Kita boleh mendapatkan informasi dari si penceramah melalui media elektronik yang tersedia di zaman sekarang ini. Kenapa? Seperti kondisi sekarang ini, bahkan ketika kita tidak bertemu muka, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari orang-orang yang pakar di bidangnya. Nah, ketika saya menyampaikan pembelajaran kepada kamu seperti ini salah satu bentuk metode ceramah. Nah, banyak sekali loh, tapi dari antara kalian yang belum mengetahui perbedaan antara ceramah, khotbah, dan juga pidato. Apa sih perbedaan ketiganya? Apakah kalian ada yang tahu? Ya, kalau tadi sudah mengenai ceramah, yang kedua ini kita akan belajar mengenai yang namanya pidato. Yang ketiga nanti baru khotbah ya. Yang kedua dulu pidato. Apa sih perbedaan tadi ceramah dengan pidato sendiri? Pidato adalah pembicaraan yang dilakukan di depan khalayak ramai, di depan orang banyak, sama seperti ceramah, tetapi dia digunakan atau dilakukan dengan tujuan untuk mempersuasi orang untuk merubah sebuah sikap atau meyakinkan orang yang mendengar untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh si pembawa pidato tersebut. Jadi bersifat persuasif atau mengajak, entah mengajak melakukan sesuatu atau memberikan sebuah himbauan gitu ya. Di dalam sebuah pidato intinya adalah mempersuasif orang yang mendengarkan. Nah, siapa sih yang tidak pernah mendengarkan pidato di sini? Saya yakin bahwa dari mulai kalian SD, kalian sudah mendengarkan pidato dari kepala sekolah kalian, dari guru kalian, ataupun dalam acara-acara kenegaraan yang kalian lihat di televisi, itu ada pidatonya, baik presiden, gubernur, menteri, dan lain sebagainya. Nah, pasti ada sebuah tujuan dari pidato tersebut. Coba perhatikan, setiap guru atau kepala sekolah kalian menyampaikan pidato ketika berupacara, ataupun presiden, wakil presiden, menteri, ataupun gubernur ketika menyampaikan sebuah pidato, pasti ada ajakan, pasti ada imbauan untuk kita masyarakatnya melakukan sesuatu yang disarankan, pastinya melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Jadi dari dua itu dulu, apa perbedaan ceramah dan pidato, kita sudah bisa melihat dari tujuan yang disampaikan dari teks tersebut. Kalau ceramah tadi tujuannya adalah menyampaikan informasi ataupun pengetahuan. Seperti saya nih mengajar kepada kalian,
ini berupa ceramah. Tapi kalau pidato itu seperti Bapak Ibu guru ketika dalam upacara atau misalnya OSIS berpidato. Itu sama, karena dia ingin sesuatu yang dia sampaikan disikapi gitu ya. Nah, apakah hanya orang-orang penting saja yang bisa berpidato? Tidak juga gitu ya. Kalian juga bisa, misalnya kalian menjadi seorang karang taruna di RT kalian misalnya. Terus kemudian kalian berpidato, atau seperti pemilihan OSIS yang sudah kalian lakukan gitu ya. Nah, calon-calon ketua OSIS ini kan melakukan sebuah pidato. Berarti pidato bukan hanya mempersuasif untuk melakukan sesuatu dalam hal-hal yang umum, tapi juga mereka bisa memberikan motivasi gitu ya, memberikan motivasi. Jadi pidato itu bisa berisi pemberian motivasi ataupun meminta dukungan ya. Jadi ada 3 tuh tadi ya, mempersuasi untuk melakukan sesuatu, kemudian memberikan motivasi maupun meminta dukungan melalui pidato yang dia sampaikan. Ketiga-tiganya sebetulnya sama-sama mempersuasif. Cuma bedanya tujuannya. Kalau mempersuasif secara umum, contohnya pidato tentang hari kemerdekaan. Oh, apa sih yang mau disampaikan melalui hari kemerdekaan? Misalnya kita lebih menghargai negara kita dengan menggunakan pakaian atau barang-barang dari produk lokal Indonesia. Nah, itu kan sifatnya umum. Tapi kalau misalnya kamu menjadi seorang ketua OSIS, apa yang kamu inginkan? Calon ketua OSIS. Kalau kamu jadi calon ketua OSIS, kemudian kamu berpidato di depan teman-teman kamu, apa yang kamu inginkan? Pasti kamu menginginkan kamu dipilih, gitu kan? Apa yang kamu inginkan? Pasti kamu ingin orang-orang setuju dengan program-program yang kamu sampaikan. Nah, begitu juga dengan misalnya pidato-pidato ketika kamu menjadi seorang karang taruna, apa yang kamu inginkan, seperti itu ya. Atau juga kamu pidato sebagai seorang motivator gitu ya, sebagai anak teladan, sebagai siswa teladan, kamu mau memotivasi apa kepada teman-teman kamu, itu bisa juga gitu ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari kedua itu, ceramah dan pidato. Nah, yang ketiga ini adalah khotbah. Siapa sih yang tidak pernah mendengarkan khotbah? Ya, yang ketiga ini adalah khotbah. Apa sih khotbah itu? Mungkin sebetulnya ini bukan hal yang baru tentu saja bagi kalian. Karena siapa sih yang tidak pernah mendengarkan khotbah sampai sudah sebesar ini? Kenapa saya bilang tidak mungkin tidak ada orang yang pernah mendengarkan khotbah? Karena kita semua di Indonesia adalah umat beragama. Dan umat beragama selalu punya pemuka agamanya untuk menyampaikan sesuatu mengenai hal-hal yang bersifat keagamaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa khotbah sendiri adalah pembicaraan yang dilakukan di depan orang banyak, baik langsung maupun menggunakan media elektronik. Jadi tidak harus ketemu muka ya, apalagi di zaman pandemi sekarang ini tidak harus bertemu muka, tapi kita bisa mendengarkan khotbah dari media-media elektronik. Jadi tadi pembicaraan yang dilakukan di depan orang banyak oleh pemuka agama yang tentu saja bersifat keagamaan dengan tujuan menyampaikan sesuatu hal yang baik, memotivasi, dan juga mempersuasi atau mengajak umatnya untuk melakukan sesuatu yang bersifat keagamaan. Gitu ya. Sekali lagi, kita bisa membedakan ketiga yang tadi. Ada ceramah, ada pidato, dan ada khotbah. Ceramah yang tadi dia bersifat pengetahuan umum, bersifat informasi umum, dan disampaikan oleh pakar di bidangnya. Yang kedua itu adalah pidato. Pidato boleh dilakukan oleh semua orang, tetapi dengan tujuan memberikan persuasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik tentunya, kemudian boleh berisi motivasi ataupun meminta dukungan gitu ya. Dan yang ketiga itu khotbah, yang pastinya dilakukan oleh pemuka agama dan apa yang disampaikan bersifat persuasi, motivasi, dan ajakan-ajakan yang baik ataupun memberikan ilmu pengetahuan. Tetapi sekali lagi perlu diingat, khotbah
selalu berkaitan dengan bidang keagamaan. Bagaimana? Sudah jelas sampai sini? Ya, jika kalian sudah mengerti mengenai definisi dan pengertian mengenai ketiga teks yang tadi, kita akan berlanjut kepada struktur teks ceramah, pidato, maupun khotbah. Ya. Ketiga teks tersebut walaupun memiliki tujuan yang berbeda, tetapi mereka memiliki struktur paragraf yang sama atau struktur teks yang sama. Gitu ya. Apa saja sih? Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan baik berupa teks ceramah, baik berupa teks khotbah, baik berupa teks pidato, ketiga-tiganya memiliki struktur pendahuluan, yaitu di mana seseorang yang menyampaikan ceramah, pidato maupun khotbah menyampaikan hal-hal yang bersifat umum atau alasan atau tema umum yang mau disampaikan. Jadi hal yang bersifat umum gitu ya. Misalnya kalau saya mau menyampaikan pidato kenegaraan mengenai hari kemerdekaan, sudah pasti diawali dengan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan atau ketika kita menyampaikan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dan sebagainya. Gitu ya. Jadi diawali dengan latar belakang mengapa kalian berdiri di situ sebagai seorang yang berpidato. Mengapa kalian berdiri di situ sebagai seorang penceramah? Mengapa kalian berdiri di situ sebagai seorang pengkhotbah? Apa yang mau kalian khotbahkan di awal-awal gitu ya, mengenai tema awalnya, mengenai latar belakang dari apa yang mau kalian sampaikan. Disitulah adanya pendahuluan. Dia mau menggiring dulu gitu ya, mengawali sesuatunya untuk sampai kepada intinya. Seperti tadi ketika saya menyampaikan di awal-awal pembelajaran tadi, saya menyampaikan, pernahkah kalian mendengarkan ceramah atau khotbah? Saya yakin pasti kalian semua sudah pernah mendengarkan. Nah itu bagian pendahuluan. Ya, bagian yang kedua adalah bagian isi atau argumentasi, atau yang kita sebut sebagai isi dari ceramah, isi dari pidato, isi dari khotbah. Nah, tentu saja ketika kita menyatakan itu adalah bagian isi, maka disitulah inti dari khotbah, ceramah maupun pidato itu. Di dalamnya terdapat apa? Terdapat argumen-argumen yang disampaikan oleh si penceramah, pengkhotbah maupun yang melakukan pidato, yang bukan hanya mengenai pendapat beliau atau orang yang menyampaikan secara subjektif, tetapi pidato, ceramah maupun khotbah tersebut harus didukung dengan data-data yang valid. Kalau khotbah seperti apa, Bu? Tentunya dari kitab-kitab dan pengetahuan agama yang benar. Kemudian kalau pidato, tentunya dia menyampaikan sesuatu yang sudah valid gitu ya. Dan juga ceramah menggunakan bidang-bidang ilmu yang dia ketahui. Jadi bukan hanya menurut Bu Ivana misalnya, atau menurut Bapak Presiden kalau pidato, atau menurut pendeta ini gitu ya, tidak bisa, tetapi harus didukung oleh data-data yang benar dan data-data yang valid. Ya, sedangkan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Apa fungsinya di dalam sebuah ceramah, pidato maupun khotbah harus ada yang namanya penegasan ulang atau penutup? Karena itu berfungsi untuk memperjelas kembali atau memberikan kesimpulan maupun menegaskan ulang mengenai apa yang sudah dipaparkan panjang-panjang tadi ketika di dalam bagian isi atau argumentasi gitu ya. Jadi di dalam sebuah pidato, khotbah maupun ceramah tadi ada 3 struktur. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup atau penegasan ulang. Gitu ya, di dalamnya tadi seperti yang saya sampaikan bisa berupa menegaskan kembali, kemudian memberikan kesimpulan ataupun memberikan ajakan. Kalau tadi seperti pidato tujuannya untuk mempersuasif, nah disitulah gitu ya, di bagian situ diakhiri oleh ajakan, atau ketika memberikan motivasi, disitulah tindakan motivasinya gitu ya, penyampaian motivasinya. Dan kemudian ketika berupa khotbah, berarti di situ memberikan kesimpulan dari apa yang pemuka agama tersebut sampaikan gitu ya. Nah ya, tadi setelah kita sudah mengetahui definisi dari ketiga teks tersebut, kemudian mengenai strukturnya, di mana ketiga teks tersebut memiliki struktur yang sama,
Begitu juga dengan ciri-ciri dari 3 teks tersebut, mereka memiliki ciri-ciri yang sama, gitu ya. Yang pertama, ciri-ciri dari ketiga teks tersebut adalah ketiga teks tersebut bersifat informatif atau memberitahu atau memberikan pengetahuan mengenai hal-hal tertentu, baik hal-hal dalam bidang umum maupun keagamaan ataupun misalnya pidato kenegaraan dan sebagainya, gitu ya. Yang pasti dia bersifat informatif, memberikan pengetahuan. Yang kedua, disampaikan oleh pakarnya atau bidangnya atau ahlinya atau orang yang memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut. Misalnya ketua OSIS, pasti dia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang perlu dia sampaikan, ya kan? Nggak mungkin dong ketua OSIS menyampaikan pidato kenegaraan, kan nggak cocok, gitu ya. Jadi pasti disampaikan sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, berisi argumentasi, gitu ya. Tetapi didukung oleh hal yang keempat, yaitu argumentasinya tidak hanya sekedar argumentasi yang bersifat subjektif, tetapi argumentasi yang disampaikan berdasarkan data-data yang mendukung argumentasi tersebut. Dan data-datanya itu harus data-data yang valid, gitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, di dalam ketiga teks tersebut terdapat informasi yang disampaikan dua arah. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu itu hanya searah, misalnya kamu hanya ngomong-ngomong sendiri gitu ya, itu bukan berupa ceramah, khotbah ataupun pidato, tapi pastinya ada audiens, ada penonton yang kamu tujukan untuk mendengarkan itu. Nah, ketika kita membicarakan mengenai audiens, pastinya gaya bahasa atau pola bicara yang disampaikan itu berkaitan dengan audiensnya. Misalnya ketika saya menyampaikan pembelajaran, pasti saya harus menyampaikan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalian sebagai siswa. Tapi berbeda ketika pidato yang disampaikan oleh presiden kepada para menteri, yang dimana mereka sudah dalam taraf intelektual yang sama dan memiliki kepentingan yang sama. Berbeda ketika Pak Presiden menyampaikan pidato kenegaraan yang harus bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang intelektualnya mungkin rendah sampai intelektualnya sangat tinggi, gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ketika kamu berpidato sebagai ketua OSIS dan ketika kamu berpidato sebagai presiden, sebagai gubernur, pasti kamu memiliki gaya bahasa yang berbeda. Kenapa? Karena kamu sebagai posisi orang yang berbeda dan kamu menyampaikan sesuatu yang pendengarnya atau audiensnya berbeda. Ya, pasti yang tadi saya katakan bahwa yang kelima itu adalah harus terjadi komunikasi dua arah. Artinya orang yang berbicara tahu siapa yang mendengarkan informasi yang dia ingin sampaikan. Oke, sampai sini saya berharap informasi yang saya sampaikan tidak terlalu cepat. Kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan untuk penugasannya saya akan memberikan penugasan di kelas. Sampai jumpa pada kelas Bahasa Indonesia berikutnya.